Danang menikah dengan Sri 3 tahun yang lalu. Sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak. Tapi mereka masih tampak kompak, masih mesra di depan orang, seolah kehadiran anak di kehidupan mereka tidak terlalu penting. Ketika ditanya, "Kok belum punya anak?" Danang dan Sri menjawab dengan santai, "Kami masih ingin menikmati masa-masa berdua." Padahal yang terjadi adalah Danang tidak pernah menyentuh Sri. Benar, Danang memang tidak pernah mencintai Sri. Ia tidak pernah mengenal Sri sebelum dikenalkan oleh ayahnya. Jadi, ayah Sri adalah sahabat dekat ayahnya Danang. Danang sepertinya tidak punya pilihan lain selain setuju dengan rencana dua orang tuanya ini. Maka pada suatu hari ia dibawa ayahnya ke sebuah desa yang letaknya kira-kira 50 km dari tempat tinggalnya untuk bertemu Sri. Sri cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang. Laki-laki tidak ada alasan untuk menolak gadis yang pastinya telah diincar banyak pria ini. Sebelum melangkah ke tahap yang lebih serius lagi, Danang minta izin kepada ayahnya untuk bertemu Sri sekali lagi, berdua saja. Ayah Danang mengiyakan. Maka di satu sore yang lengang, Danang menjemput Sri dari rumahnya dan membawanya ke satu tempat di mana mereka bisa berbicara berdua tanpa ada gangguan dari orang lain, yaitu di sebuah kafe yang sepi di dekat terminal. Di tempat ini, sore hari begini, hampir tidak ada pengunjungnya. Sri duduk di depan Danang, dipisahkan oleh meja kecil, sementara di depan mereka ada minuman dingin yang telah terhidang. "Kamu yakin dengan rencana orang tua kita?" Danang mulai pembicaraan. Sri tersenyum dan menggeleng. "Terus, kenapa kamu tak menolak?" Danang bertanya. Sri menjawab bahwa ia ingin membahagiakan ibunya dan tak ingin melukai hati ibunya. Danang berkata lagi bahwa ia sudah punya pacar. Sri menjawab bahwa ia juga punya pacar. Dan begitulah, akhirnya Sri dan Danang sepakat untuk melanjutkan hubungan yang dimulai oleh orang tua mereka itu. Segera setelah mengantarkan Sri pulang, Danang bergegas meluncur ke arah selatan untuk menemui seorang pria yang telah bercerai dari istrinya dan kini tinggal sendirian di sebuah rumah kecil yang agak menyendiri dari pemukiman. Danang mengenal pria ini 2 bulan yang lalu lewat Facebook dan langsung cocok. Namanya Pak, seorang guru olahraga di sekolah menengah. Ketika berada di rumah, bapak berusia 46 tahun ini selalu mengenakan celana pendek tipis dan kaos oblong tipis pula. Kedatangan Danang malam itu tampaknya sudah ditunggu oleh Pak Ham. Begitu terdengar suara motor yang berhenti di depan rumahnya, Pak Ham langsung mempersiapkan diri di dekat pintu. Dan begitulah, mereka sepertinya sudah lama tidak bertemu, sehingga begitu pintu ditutup lagi dari dalam, Danang dan Pak Hamid langsung melakukan senam malam hingga berkeringat. "Bagaimana dengan calon istrimu?" Pak Hamid bertanya setelah selesai begitu. "Iya, kita akan menikah, tapi aku sudah bilang punya kekasih, dan dia juga punya kekasih," jawab Danang. "Wah, mirip sinetron Indosiar ini," kata Pak Ham. "Yah, begitulah hidup. Kadang kita juga memerlukan drama kan?" jawab Danang. "Betul, kadang kita perlu melakukan drama agar tidak jadi gunjingan. Kadang perlu juga bersandiwara, berpura-pura seolah kehidupan kita baik-baik saja." Danang menginap di rumah Pak Kamdi dengan perasaan damai karena ia menjadi dirinya sendiri dan bukan berpura-pura menjadi orang lain.
Danang dan Sri melakukan pertemuan sekali lagi sebelum hari pernikahan mereka ditetapkan. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan bahwa Sri tak akan pernah mencintai Danang karena Sri sudah memiliki kekasih. Demikian juga sebaliknya, Danang juga tak akan menyentuh Sri karena ia juga punya pacar. Mereka akan kompak dan tampak mesra sebatas ketika berada di depan keluarga atau teman. Di dalam rumah, mereka akan berada di kamar yang berbeda. Lalu, tidak kewajiban bagi Danang untuk memberi nafkah kepada Sri. Pun demikian, Sri tak perlu melayani Danang. Maka tidak ada yang ditunggu lagi. Dua keluarga segera menetapkan tanggal pernikahan. Danang dan Sri menikah bulan depan. Pernikahan yang terkesan buru-buru dan tidak berpikir panjang. Beberapa teman dekat tak pernah menduga bahwa Danang bisa senekat itu. Bagi Rauf, teman dekat yang paling tahu tentang Danang, bahkan tak yakin dengan berita itu. Karena Rauf tahu Danang tak akan pernah bisa mencintai perempuan. Rauf juga tahu Danang sedang dekat dengan Pak Kamdi, pria paruh baya yang sudah berpisah dengan istrinya itu. Tapi karena Danang juga tak bercerita, Rauf pun tidak bertanya. Ia tak ingin masuk terlalu dalam di dalam kehidupan Danang. Akhirnya pernikahan itu benar-benar terjadi. Beberapa teman dekat yang benar-benar tahu tentang Danang melontarkan kalimat yang hampir sama. Akhirnya kamu menikah juga. Dan begitu melihat Sri yang tinggi besar, beberapa teman sudah meragukan kemampuan Danang menghadapi malam pertama. Bisa nggak ya Danang menjebol gawang lawannya? Mereka tidak tahu bahwa setelah pesta selesai dan tamu-tamu undangan telah pergi, di dalam kamarnya Sri malah asyik menelepon pacarnya. Sementara Danang dengan wajah ceria dan tertawa-tawa sedang berbicara dengan Pak Kamdi lewat telepon. Danang dan Sri segera mencari kontrakan untuk ditinggali bersama, sebab sangat berisiko drama mereka akan terbongkar jika masih serumah dengan mertua. Dari rumah kontrakan sederhana itulah Danang memulai kehidupan barunya. Ia mulai bekerja dan mencoba tidak bergantung keuangan dari orang tuanya. Bagaimana dengan Sri? Sri wanita mandiri. Bahkan sebelum menjadi istri Danang, ia sudah bekerja sebagai teller di bank swasta. Jadi masalah keuangan baginya bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sayangnya Sri terlalu bucin dengan kekasihnya. Ia terlalu sayang dan cinta dengan kekasihnya ini sehingga mengesampingkan akal sehatnya. Krishna namanya, seorang pengangguran bertampang supermodel. Dengan fisik yang nyaris sempurna itu, cita-cita Krishna terlalu tinggi sehingga menolak pekerjaan kasar yang ditawarkan kepadanya dan memilih menganggur. Beruntunglah ia karena ada cewek yang tulus seperti Sri. Tapi di dunia ini tidak ada cinta yang benar-benar tulus, bukan? Dalam kelelahannya, Sri mencoba menjauh dari Krishna dengan menikahi Danang yang hompimpa itu. Namun rasa sayang kepada Krishna masih belum pudar semua. Sri masih sesekali melakukan pertemuan, masih jalan bersama, masih melakukan senam sehat malam-malam hingga berkeringat, dan tentu saja masih memberikan yang diminta Krishna. Usia pernikahan Sri dan Danang sudah berjalan 3 tahun ketika Sri merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Ia terlambat datang bulan, dan orang yang pertama dikasih tahu tentang hal ini adalah Danang. Dia sama sekali tak memberitahu Krishna. Danang tak mengira ia akan dengan cepat mengambil keputusan untuk menerima kehamilan Sri, meskipun itu bukan darah dagingnya. Bukankah ini yang ia bayangkan selama ini? Sebuah keluarga, ada istri, ada anak, nyaris sempurna di mata orang.
Malam itu Danang dan Sri merubah sedikit kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama sebelum menikah. Sekarang Danang akan peduli dengan Sri. Ia akan merawat Sri dan anaknya kelak, dan ia akan menjadi ayah dari anak Sri kelak. Sementara itu, hubungan Danang dan Pak Kamdi juga berlanjut. Ia memang tak akan bisa menghilangkan Hom Pimpa yang sudah melekat pada dirinya. Tapi setidaknya di negeri Konoha yang orang-orangnya sering ikut campur urusan orang lain, ia agak tertolong dengan kehadiran Sri dan anaknya kelak. Pada suatu hari nanti, ia bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa ia bisa membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan markonah. Malam itu Danang berterus terang kepada Sri bahwa pacar yang ia maksud adalah Pak Kamdi, dan Sri tampaknya juga tidak terkejut lagi. Ia sudah menduga itu. Sri mendekati suaminya, memegang pundaknya, kemudian berkata, "Enggak apa-apa sayang, bukankah hidup ini adalah panggung sandiwara? Betul, tiap hari kita bersandiwara agar hidup kita baik-baik saja, agar orang-orang mau menerima kita." Mulai malam itu, Danang tidak perlu lagi mencari-cari alasan agar bisa keluar rumah dan melakukan pertemuan dengan Pak Kamdi. Begitu juga dengan Sri. Ia memutuskan untuk terus berhubungan dengan Krishna, pacarnya yang ganteng tapi gak punya modal itu. Sebab ia wanita, masih muda, dan tentu saja butuh digoyang inul. Sebab mencari seganteng Krishna juga sulit. Yang perlu ia lakukan adalah mengesampingkan hatinya, berhubungan tapi tidak memakai hati, sandiwara, berpura-pura, itu intinya. Begitulah hidup ini, penuh sandiwara dan pura-pura.